Halo, apa kabar adik-adik? Kembali lagi bersama Cikgu Liza dalam materi pada kali ini yaitu terkait petualangan di dunia pecahan. Yups, betul banget. Pertemuan kemarin kita sudah pernah membahas terkait pecahan. Namun pada materi kali ini kita akan membahas pecahan lebih dalam lagi. Oke, di materi kali ini kita akan memulai petualangan seru belajar tentang pecahan. Nah, pecahan itu seperti pizza yang dipotong-potong. Cikgu sudah memberikan contoh, ada satu pan pizza utuh kemudian dipotong-potong. Nah, di setiap potongannya ini akan mewakili bagian dari keseluruhan pizza. Oke, lalu Cikgu mau mengulas materi terkait kemarin dong. Nah, ini ada satu pan pizza, kemudian dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Kemudian Cikgu ingin mengambil satu bagiannya ini, maka berapa nilai pecahannya? Kalau adik menjawab 1/3, selamat, jawaban kamu tepat sekali. Ya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah 1/3 ya, karena di sini dipotong menjadi 3 bagian yang sama besar, kemudian Cikgu ambil satu, maka nilai pecahannya adalah 1/3. Jadi pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Jadi kalau misalnya punya pizza dibagi menjadi 5 bagian, maka 5 bagian tersebut itu disebut sebagai pecahannya. Kemudian pecahan itu juga dibantu dengan menggunakan garis bagi. Nah, untuk bilangan yang di atas garis bagi dinamakan pembilang. Untuk angka yang di bawah garis bagi adalah penyebut. Di pertemuan kemarin, Cikgu sudah jelaskan ya mana yang pembilang dan mana yang penyebut. Kalau pembilang itu adalah yang terletak di atas. Jadi, pembilang itu menunjukkan berapa bagian yang kita ambil. Sedangkan penyebut menunjukkan jumlah bagian yang sama besar dari keseluruhan. Jadi, kalau misalnya Cikgu punya semangka, kemudian semangkanya dipotong menjadi 5 bagian yang sama besar. Kemudian Cikgu mau ambil 4 bagiannya, berarti pembilangnya atau angka yang akan diletakkan di atas adalah 4. Karena Cikgu memotong menjadi 5 bagian yang sama besar tadi, berarti penyebutnya adalah 5. Berarti angka yang berada di bawah yaitu angka 5. Oke, jadi kalau misalnya kita sudah paham apa itu pecahan, sekarang kita akan lanjut mempelajari lebih dalam terkait pecahan campuran. Pecahan campuran itu apa sih, Cikgu? Jadi pecahan campuran itu seperti memiliki satu kue utuh dan setengah potong kue. Jadi ada satu barang yang secara bulat, belum dibagi-bagi, dan yang satu lagi adalah sebuah barang yang sudah dibagi. Gitu. Jadi pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan suatu pecahan biasa. Nah, Cikgu pengen tanya nih, bilangan bulat itu bilangannya seperti apa? Bilangan bulat itu contohnya adalah bilangan 1, bilangan 3, bilangan 5, bilangan 10, dan lain-lain. Jadi kalau bilangan bulat itu tidak boleh ada koma dan tidak boleh ada pecahannya. Nah, kalau pecahan campuran tadi berarti terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya sebagai berikut ini. Nah, kali ini Cikgu punya 2,5 pan pizza. Jadi awalnya tadi Cikgu beli 3 pan pizza nih. Kemudian Cikgu ambil setengah lagi karena setengahnya itu sudah diberikan kepada orang lain. Jadi sisanya tinggal 2 pan dan ada setengah. Nah, berapa nilai pecahan campuran berikut ini? Berapa adik-adik? Betul sekali, jadi jawabannya adalah 2,5 atau 2/4. Kenapa Cikgu 2/4? Ya, karena di sini ada 2 pan pizza penuh dan di sini ada 1 pan pizza tapi pizzanya sudah terambil. Nah, ini kan kalau misalnya 1 pan kemudian dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar, kemudian diambil 2. Berarti pembilangnya 2, penyebutnya 4. Maka pizzanya menjadi 2 pan penuh dan 2/4. Atau kalau 2/4 itu kan bisa disederhanakan ya menjadi 1/2 sehingga menjadi 2,5. Oke, sekarang kita lanjut ke penjumlahan pecahan.
Nah, penjumlahan pecahan itu berarti kita memiliki pecahannya itu lebih dari satu nih. Misalnya kita punya 2 bilangan pecahan atau 3 bilangan pecahan dan kita ingin menambahkan. Lalu bagaimana cara menjumlahkan pecahan? Yuk kita perhatikan ilustrasi pizza di bawah ini. Jadi ini Cikgu punya 2 macam pizza ya yang dipotong sama besar. Nah ini kan ada 2 pecahan ya. Bagaimana caranya Cikgu bisa menjumlahkannya? Nah, ada 2 hal yang harus kita ketahui sebelum kita menjumlahkan pecahan. Jadi, yang pertama, untuk menjumlahkan pecahan, penyebutnya harus sama. Berarti bilangan yang berada di bawah itu harus sama. Kemudian, jika penyebutnya sudah sama, penyebutnya adalah bilangan yang berada di bawah. Maka tinggal kita jumlahkan atau kita tambahkan saja pembilangnya. Ingat, pembilang adalah angka yang berada di atas. Nah, berarti jumlah 2 pizza ini berapa teman-teman? Untuk pizza yang pertama, jadi pizzanya ini dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, di sini Cikgu ingin mengambil 1 bagian saja. Untuk pizza yang kedua juga dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Dan Cikgu akan mengambil 2 potong saja. Berarti berapa total pizza yang akan Cikgu ambil? Oke, berarti nilai penjumlahannya adalah 1/4 karena Cikgu ingin mengambil 1 ditambah 2/4. Nah, karena bilangan penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Maka 1 ditambah 2 nilainya adalah 3. Nilai pecahannya menjadi 3/4. Berikutnya, sekarang kita mempelajari terkait pengurangan pecahan. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang penjumlahan, sekarang kita mempelajari terkait pengurangan pecahan. Sama seperti pada penjumlahan, dalam pengurangan pecahan penyebutnya juga harus sama. Nah, kalau misalnya penyebutnya sudah sama, kita tinggal kurangkan pembilangnya dengan pembilang yang lainnya. Jadi bilangan yang atas dikurangi dengan bilangan atas yang lainnya. Contohnya adalah berikut ini. Cikgu punya semangka. Nah, semangkanya ini ingin Cikgu potong menjadi 5 bagian yang sama besar. Kemudian Cikgu ambil 5 potong semuanya. Kemudian Cikgu juga punya potongan semangka yang dipotong menjadi 5 bagian semangka yang sama besar. Kemudian Cikgu ingin mengambil 3. Nah, jadi penyebutnya berapa? Penyebutnya sama-sama nilainya adalah 5. Karena di sini kami ingin mengurangi pecahannya dan nilai penyebutnya sama, berarti kita tinggal kurangkan saja angka pembilangnya atau angka yang berada di bagian atas, yaitu 5 dan 3. Berarti 5 dikurangi 3, maka nilainya adalah 2. Berarti total pecahannya adalah 2/5. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang pecahan campuran, sekarang kita belajar terkait mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Bagaimana itu? Kita bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa agar lebih mudah dalam melakukan operasi hitung. Jadi kalau misalnya kita ingin menjumlahkan, kita ingin mengurangkan, nah berarti kita harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa supaya lebih mudah. Lalu bagaimana cara mengubahnya? Yang pertama adalah kita kalikan bilangan bulat dengan penyebut. Nah, ingat tadi bilangan bulat itu yang bagaimana? Bilangan bulat adalah bilangan yang bukan koma, yang tidak ada komanya dan tidak ada pecahannya. Contohnya adalah 2, contohnya adalah 8, contohnya adalah 5 dan lain-lain. Jadi kita kalikan terlebih dahulu bilangan bulat dengan penyebutnya. Kalau misalnya contohnya 2, 1/2, berarti bilangan pembulatnya adalah 2 yang besar. Kita kalikan dengan penyebut. Penyebutnya adalah bilangan yang berada di bawah garis pembagi. Berarti 2 dikali 2. Kemudian jumlahkan hasil perkalian dengan pembilang. Nah, karena 2 kali 2 itu 4, sekarang kita jumlahkan dengan pembilangnya.
bilangan pembilangnya berapa? Bilangan pembilangnya adalah 1. Berarti 2 dikali 2 ditambah 1. Berarti 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5. Maka hasilnya adalah 5/2. Di sini penyebutnya harus tetap sama. Jadi 21/2 pecahan campuran kalau kita ubah menjadi pecahan biasa hasilnya adalah 5/2. Oke, sekarang tugas adik-adik adalah mengubah pecahan campuran yang sebelah kanan berarti 81/8 menjadi pecahan biasa. Hayo, berapa hasilnya adik-adik? Ada yang bisa jawab gak? Yuk, coba dihitung dulu. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalau tadi kan kita belajar dari pecahan campuran diubah ke pecahan biasa. Nah, sekarang kita belajar yang sebaliknya ya. Perlu diketahui, jika pembilang berarti angka yang berada di atas itu lebih besar dari penyebut atau angka yang berada di bawah, berarti kita bisa mengubah pecahan tersebut atau pecahan biasa tersebut menjadi pecahan campuran. Nah, berarti kalau pembilangnya itu lebih kecil dari penyebut, berarti nggak bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, contohnya gimana sih? Contohnya ada 8/5, 5/3, 14/3. Nah, pecahan-pecahan tadi itu memiliki bilangan pembilang yang lebih besar daripada penyebut. Jadi bisa kita ubah. Oke, berikutnya cara untuk mengubahnya. Yang pertama kita harus bagi pembilang dengan penyebut. Berarti angka yang ada di atas itu kita bagi dengan angka yang berada di bawah. Kemudian hasil baginya itu berupa bilangan bulat. Jadi harus bilangan yang tidak memiliki koma dan tidak ada bilangan pecahannya. Kemudian kalau misalnya memiliki sisa pembagian, nanti akan menjadi pembilang baru atau bilangan yang ada di atas dan penyebutnya harus sama. Cigu, tapi aku masih bingung nih. Oke, tidak masalah karena Cigu punya contohnya. Nah, contohnya adalah 8/3. Yang pertama kita harus pahami dulu bahwa nilai pembilangnya harus lebih besar daripada penyebutnya. Dan di sini angka 8 lebih besar dari 3. Maka dari itu ini nanti bisa diubah menjadi pecahan campuran. Caranya adalah 8 dibagi 3, maka hasilnya 2 dan memiliki sisa 2. Maka pecahan campurannya berapa adik-adik? Ada yang bisa jawab tidak? Betul sekali, jadi jawabannya adalah 2/3. 2 dikali 3, 6, kemudian ditambah 2, 8. Maka hasilnya sama dengan 8/3. Nah, seperti itu. Oke, untuk memahami materi lebih lanjut dan jelas, adik-adik boleh mengerjakan contoh-contoh soal yang sudah Cikgu siapkan dan nanti tinggal dikirim ke grup ya, nilai jawabannya berapa dan bagaimana cara pengerjaannya. Terima kasih, semangat adik-adik semuanya. Cikgu pamit undur diri, kita bertemu besok ya. See you and bye-bye.